Terima kasih yang sudah subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ajma'in? Arju an takunu bi khair. Thayyib, ahlan wa sahlan bihudurikum fi barnamij Keluarga Jannah. Ya ayyuhal asdiqa wa ya ayyuhat tulab wa ya ayyuhat talamiz. Bihadhil fursah insyaallah Bunda A seuqaddimu lakum at-ta'allum fil lughatil arabiyyah anin nahwi fi kitabil jurmiyah bil mawdu' babu ma'rifati alamatil i'rabi. Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang para mahasiswa dan juga siswa Bunda Al. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kaidah nahwu yang ada di buku Jurmiyah kembali melanjutkan yang kemarin, yaitu bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Oke teman-teman, pada bab mengetahui tanda-tanda i'rab ini, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tanda i'rab rofa. Khusus hari ini ya, insyaallah tanda i'rab nasab dan seterusnya akan kita bahas pelajaran kedepannya ya. Nah, tanda i'rab rofa ini tanda dasarnya adalah dhammah. Ya. Kemudian contohnya di situ adalah Zaidun, bisa contoh yang lainnya Muhammadun, bisa faslun, bisa kitabun dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanda i'rab rofa lagi adalah waw. Waw ini contohnya di situ adalah Zaiduna. Contoh lainnya muslimuna ya. Kemudian mu'minuna, kemudian sobiruna ya. Itu adalah dengan waw. Nah, kemudian tanda i'rab rofa berikutnya yaitu dengan alif. Contohnya di situ Zaidani ya. Artinya dua Zaid ya. Kalau yang tadi dengan Zaiduna itu adalah Zaidun, banyak Zaidun, kemudian Zaidun di awal dengan dhammah itu adalah satu orang Zaidun. Nah, kembali ke yang tanda alif tadi. Zaidani itu dua orang Zaid. Kemudian muslimani, contoh lain dua orang muslim. Kemudian mu'minani, dua orang mukmin. Kemudian yang keempat yaitu nun. Contohnya di situ adalah yaf'alani ya. Contoh lainnya bisa dengan menggunakan fiil-fiil yang lain ya, seperti yazhabani, yaqra'ani, yaktubani ya. Nah, nunnya itu adalah tanda i'rab rofa. Jadi dia dibaca rofa begitu ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa berada pada 4 tempat teman-teman dan mahasiswa serta siswa semuanya. Yaitu yang pertama pada isim mufrad. Contohnya di situ al-ilmu nurun. Al-ilmu itu tandanya dhammah teman-teman. Kemudian al-kitabu maudhi'ul ilmi. Itu al-kitabu. Itu isim mufrad dan tandanya adalah rofa dengan dhammah. Kemudian zaidun qaimun. Isim mufradnya adalah zaidun di situ, tanda rofanya adalah dengan dhammah. Kemudian yang kedua yaitu jamak taksir. Mohon maaf di situ ada kesalahan penulisan dari al-kitabu. Itu bukan al-kitabu tapi al-kutubu ya teman-teman. Karena jamak dari kitab itu adalah kutubun. Al-kutubu maudhi'ul ilmi. Buku-buku atau kitab-kitab itu berisi ilmu. Al-kutubu di situ ya. Maka tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian az-zuyudu quwamun. Zaid itu berdiri. Jamak taksirnya mana? Az-zuyudu. Az-zuyudu itu jamak taksir Zaid dan tanda rofanya adalah dengan dhammah. Kemudian yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Seperti dalam contoh, jamak muannas salim ini adalah jamak yang bermakna perempuan ya teman-teman. Nah, isim mufrad tadi adalah isim yang bermakna tunggal, kemudian jamak taksir adalah jamak yang dirubah dari kata atau isim mufradnya tersebut. Jadi jamak taksir ini sudah baku, kita nggak bisa bentuk sendiri, emang sudah dari sananya atau aturan dari kaidah nahwunya teman-teman.
Nah, jamak muannats salim tadi, kembali ke jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang bermakna perempuan atau orang banyak perempuan gitu ya. Kita lihat contohnya di situ. Al-hindatu qaimatun. Jadi hindun-hindun itu berdiri. Al-hindatu itu adalah jamak muannats salim, kemudian tanda rofa'nya adalah dengan dhammah. Kemudian al-muslimatu thalibatul ilmi. Wanita-wanita muslim itu menuntut ilmu. Al-muslimatu itu adalah jamak muannats salim dan dirofakkan dengan dhammah. Nah, sekarang adalah fiil mudhari yang pada huruf akhirnya tidak bertemu dengan alif dhamir tasniah. Contohnya yaitu ya'lamu, dia mengetahui, kemudian yatribu, dia memukul. Jadi maksudnya fiil mudhari yang pada huruf akhirnya tidak bertemu dengan alif dhamir tasniah ini adalah fiil mudhari yang bermakna satu ya teman-teman, bukan ganda dan bukan juga jamak. Maka tanda tanda rofaknya atau i'rab rofaknya itu adalah dengan dhammah. Contohnya tadi ya'lamu, mu, bukan ma, bukan mi ya, kemudian yatribu gitu. Jadi dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa itu berada pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari yang pada huruf akhirnya tidak bertemu dengan alif dhamir tasniah. Nah, sekarang yang kedua adalah tanda rofa dengan wawu, teman-teman. Setelah tadi yang pertama tanda rofa dengan dhammah, sekarang kita akan membahas tanda rofa dengan wawu. Ada pada 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khomsah ya. Nah, contoh jamak mudzakkar salim adalah jaa az-zaiduna ya, yang artinya telah datang zaidun. Mana jamak mudzakkar salimnya? Yap, az-zaiduna ya. Sudah keciri sekali. Dan kenapa dia az-zaiduna? Karena dia rofa dan tanda rofanya adalah dengan wawu. Kenapa dengan wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Yang selanjutnya yaitu contoh pada asmaul khomsah, yaitu zumalin, abuka, hamuka, famuka, akhuka. Semuanya adalah menggunakan wawu, teman-teman. Nah, lafaz zu, famun, hamun, akhun, dan abun ini tidak diidhofahkan, maka i'rabnya dengan memakai dhammah. Diidhofahkan itu disambungkan dengan kata lainnya ya teman-teman. Namun bila diidhofahkan kepada ya mutakalim wahdah seperti fami, hami, akhi, abi ya, maka i'rab rofa'nya dengan wawu. Bukan dengan wawu, melainkan dengan dhammah yang diperkirakan keberadaannya pada ya mati atau yang disukunkan yang di ujung-ujungnya ini, teman-teman. Ya. Jadi tanda rofa'nya adalah dengan bukan dengan wawu melainkan dengan dhammah ya, ketika dia bersambung dengan ya mutakalim wahdah atau ya yang disukunkan seperti ini. Yang artinya itu aku gitu ya, teman-teman. Fami, mulutku gitu contohnya ya. Nah, kemudian sekarang adalah lafaz yang dirofakkan dengan memakai alif ya. Jadi alif itu menjadi tanda bagi i'rab rofa itu hanya terdapat pada satu tempat saja, teman-teman, yaitu pada isim tasniah. Kita lihat di sini contohnya, jaa az-zaidani. 2 zaid telah datang. Jadi isim tasniah ini isim yang bermakna ganda atau double ya, 2 gitu ya, teman-teman. Dan para mahasiswa serta siswa semuanya. Jaa az-zaidani, 2 zaid itu telah datang. Kemudian jaa al-muslimani, 2 orang muslim itu telah datang. Mana isim tasniahnya? Al-muslimani. Apa tanda rofa'nya? Yaitu dengan alif. Kemudian hadani al-kitabani, ini adalah 2 buah kitab. Al-kitabani rofa'nya dengan alif. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lafaz-lafaz yang dirofakkan dengan memakai nun, teman-teman. Nun menjadi alamat bagi i'rab rofa pada fi'il mudhari bila mana bertemu dengan dhamir tasniah atau dhamir jamak mudzakkar atau dhamir muannas mukhatabah.
Nah, maksudnya nun itu menjadi tanda bagi i'rab rofa pada fi'il mudhari yang bertemu dengan domir tasniyah. Domir tasniyah itu apa, teman-teman? Itu domir yang bermakna dua, ya. Contohnya, yaf'alani. Mereka berdua laki-laki sedang melakukan sesuatu. Taf'alani. Kamu berdua sedang melakukan sesuatu. Jadi, nunnya di situ adalah tanda rofaknya, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan apabila fi'il mudhari itu bertemu dengan nun jamak. Ya, dengan domir jamak, ya, teman-teman. Yaf'aluna. Mereka laki-laki sedang melakukan sesuatu. Taf'aluna. Kalian laki-laki sedang melakukan sesuatu. Jadi, tanda rofaknya adalah dengan nun. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari yang bertemu dengan domir jamak. Kemudian yang selanjutnya yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan domir muannas mukhatabah. Ini kata ganti atau domirnya apa, teman-teman? Yap, anti, ya. Anti itu adalah kamu perempuan. Contohnya di sini adalah taf'alina. Ya. Nunnya di situ adalah tanda rofa. Ya, tanda rofa, maksudnya kata tersebut dirofakkan dengan memakai nun. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari dengan domir muannas mukhatabah. Jadi sama dengan fi'il mudhari yang domir tasniyah, ya, huma mudzakkar, huma muannas, antuma mudzakkar, antuma muannas. Kemudian fi'il mudhari dengan domir jamak yaitu hum sama antum, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya, teman-teman, para mahasiswa dan siswa semuanya, bahwa tanda i'rab rofa itu ada 4. Ingat, ya. Yang pertama itu adalah dhammah, itu sebagai tanda dasar rofa adalah dhammah, ya. Contohnya zaidun, kemudian wawu, contohnya zaiduna, kemudian alif, contohnya zaidani, kemudian nun, contohnya yaf'alani. Thayyib, ilahuna awalan dirasatuna, wa syukran katsiran ala ihtimamikum, ila liqa fi fursatil ukhra, wa al'afu minkum, ta'allallahu yantafi'u bihadhihi dirasah, ma'assalamah. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat atas apa yang telah kita laksanakan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.